tempo, kalau ada utang sudah jatuh tempo tidak bisa naik haji dan umrah. Terima kasih. Bagaimana hukumnya berhaji dan berumrah sementara masih ada utangnya? Ya. Jawabannya lain haji, lain utang. Dengan kata lain, sekalipun punya utang, tapi dia menunaikan ibadah haji dan umrah, selama syarat-syarat dan rukun-rukun haji terpenuhi, insya Allah sah hajinya, sah umrahnya. Tapi kalau masih ada utangnya, nak kena cerita. Apa artinya? Kalau masih ada utangnya, maka bisa jadi dia akan mendapatkan cerita macam-macam. Mengapa demikian? Umrah itu mulia, tapi bayar utang itu wajib. Saya ulangi, umrah itu mulia, tapi bayar utang itu wajib. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Tapi bila ternyata punya utang, tapi dia menunaikan umrah, apakah umrahnya sah? Jawabannya, selama dia memenuhi syarat dan rukun umrah, insya Allah sah umrahnya, sah pelaksanaan ibadahnya. Sama juga dengan laki-laki yang melaksanakan salat dengan menggunakan kain sutra. Laki-laki yang melaksanakan salat dengan menggunakan kain sutra, sah salatnya bila dia laksanakan salat sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun salat dia kerjakan, insya Allah sah salatnya. Tapi karena menggunakan kain sutra, sah salatnya, tapi dia berdosa dikarenakan kain sutranya. Karena kain sutra bagi laki-laki, bagi perempuan itu dihalalkan, bagi laki-laki tidak dibenarkan ketika mau digunakan untuk melaksanakan sholat. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya pertegas, bagaimana dengan umrah bagi orang yang masih punya utang? Selama syarat dan rukun umrah terpenuhi, sah umrahnya. Tetapi pastinya bahwa umrah itu mulia, umrah itu wajib, umrah itu baik, tetapi hukum umrah itu sunnah, sementara bayar utang itu wajib. Sehingga dengan demikian, jangan sampai kita mengejar yang sunnah, tapi ternyata kita melalaikan yang wajib. Kecuali kalau memang ada kesepakatan bahwa ada tempo-tempo tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang sudah disepakati, itu lain persoalan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya dengan seperti ini. Di dalam ayat surah Al-Baqarah dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Apa definisi tafsir di sini tentang kullu man 'alaiha fan, kemudian wa yabqa wajhu rabbika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan tiada, segala sesuatu itu akan hilang, segala sesuatu itu akan lenyap. Tetapi wajhu rabbi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, tapi wajah Tuhanmu, artinya Tuhanmu senantiasa abadi selamanya. Perlu dilihat ayat ini, ayat pertama memberi penegasan bahwa segala sesuatu akan hilang, segala sesuatu akan lenyap, tapi Tuhanmu akan selalu abadi. Kata ulama, ayat ini berbicara tentang akidah, bahwasanya yang kekal abadi hanya satu, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita tidak boleh membanggakan apapun, karena apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya akan lenyap dan tiada. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama ayat itu memberi penegasan mengenai keabadian Allah.
Allah ada di saat sesuatu belum ada, dan Dia selalu ada di saat sesuatu sudah tiada. Saya ulangi, Allah ada di saat yang ada itu belum ada, dan Dia selalu ada di saat yang ada itu sudah tiada. Sekali lagi bahasa akidah ya. Dia ada di saat yang ada sudah, Dia ada di saat yang ada belum ada, dan Dia selalu ada di saat yang ada sudah tiada. Artinya apa? Allah ada di saat segala sesuatu belum ada, dan Dia selalu ada sekalipun segala sesuatu sudah tiada. Karenanya itu juga memberi isyarat, bila kita ingin mendapatkan keabadian dalam rahmat dan kasih sayang Allah, maka berupayalah untuk selalu dekat dengan sesuatu yang maha abadi. Dan yang maha abadi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Masih ada? Aman terkendali? Ada? Ya. Salam. Bagaimana dengan sekarang banyak travel yang menjadikan itu gubernur membayar cicilan. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa manistata'a ilaihi sabila, pelaksanaan haji dan umrah itu dibebankan bagi orang yang mampu. Adapun persoalan pembayaran itu teknis. Adapun persoalan pembayaran itu teknis. Intinya selama mampu. Mau dilunasi dulu sebelum berangkat, oke. Mau berangkat dulu baru dilunasi, oke. Yang penting benar-benar mampu melunasi. Hanya saja kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur kita. Karenanya mohon maaf, sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya kurang tepat. Saya ulangi, sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya itu kurang tepat. Karena lagi-lagi kita tidak tahu dengan umur dan usia kita. Bila memang kita belum mampu untuk melunasi sebelum berangkat, maka sebaiknya tidak usah dulu kita berangkat. Kenapa? Karena umrah itu pun juga bukanlah sebuah keharusan dan kewajiban. Tetapi sekali lagi bagaimana dari sisi hukum? Jawabannya boleh-boleh saja karena itu teknis. Tetapi pastinya bahwa sekalipun itu boleh, tapi secara adab sepertinya itu kurang baik. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi kita tidak tahu dengan usianya kita. Yang kedua, pelaksanaan umrah bukan kewajiban. Kita jangan terlalu memaksakan diri untuk berusaha berangkat umrah di saat memang kita belum punya kemampuan pasti di waktu itu untuk menyelesaikan pembayarannya. Sekalipun pastinya bahwa secara hukum ketika itu dilaksanakan dan selama rukun-rukun umrah terpenuhi, insya Allah sah umrahnya. Tapi mohon maaf, saya sedikit ingin mempertegas. Dalam melakukan sesuatu, kita jangan hanya melihat hukumnya, tapi kita pun juga perlu melihat adabnya. Dalam melakukan sesuatu, kita jangan hanya melihat hukumnya, tapi kita juga perlu melihat adabnya. Bisa jadi secara hukum oke, tapi secara adab sepertinya kurang baik. Saya kasih contoh. Memimpin salat, melaksanakan salat hanya dengan menggunakan baju kaos oblong. Misalnya Pak Imam, Ustaz Harun, memimpin salat
hanya menggunakan baju kaos oblong bertuliskan I love Bugis dan tidak menggunakan songkok. Pertanyaan, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Apakah salat berjamaahnya sah? Jawabannya sah. Tapi saya khawatir ketika Ustadz Harun memimpin salat seperti itu modelnya, saya khawatir selesai salat langsung diadakan rapat panitia untuk membicarakan penggantian imam. Mengapa? Karena melaksanakan ibadah hanya melihat sisi hukum, tapi tidak melihat adab dan etika-etika. Karenanya melakukan sesuatu bukan hanya dilihat hukumnya, tapi yang tak kalah penting perlu dilihat adabnya. Seperti itu juga lah dalam, saya kasih contoh lain karena berbicara tentang umrah. Hari ini pelaksanaan ibadah umrah hari ini sepertinya tidak lagi terlalu kental nilai ibadahnya, tapi sepertinya ibadah umrah hari ini yang kental adalah nilai wisatanya dan rekreasinya. Saya ulangi, hari ini pelaksanaan umrah sepertinya bukan lagi kental nilai ibadahnya, tapi yang kental adalah nilai rekreasi dan wisatanya. Sebagai contoh, sudah sangat sedikit jamaah kita dengar ketika melaksanakan ibadah umrah, sedikit sekali jamaah kita dengar melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bila kita berangkat ke tanah suci Mekah, perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kalau misalnya kita berangkat dari Madinah menuju Mekah, singgah di Bir Ali untuk berniat ihram, yang menjadi pertanyaan, berapa kali kita lantunkan talbiyah dalam perjalanan dari Bir Ali sampai ke tanah suci Mekah? Begitu tiba di Mekah, langsung masuk hotel untuk istirahat sejenak, baru melanjutkan perjalanan masuk ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah umrah. Yang menjadi tanda tanya, ketika kita berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, apakah masih ada panduan untuk melantunkan kalimat talbiyah? Sekarang ini sepertinya sedikit sekali kita dengarkan suara-suara jamaah yang melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi yang dominan hari ini adalah nilai rekreasi dan wisatanya. Dan begitu kentalnya nilai rekreasi dan wisata, sampai-sampai ketika tawaf di sekeliling Baitullah, ketika tawaf 7 kali di sekeliling Baitullah, bukan lagi Ka'bah yang menjadi perhatian, tapi yang menjadi perhatian adalah video call. Tidak sedikit jamaah kita ketika melaksanakan ibadah umrah, ketika bertawaf, dia sudah berkeliling di sekeliling Ka'bah, sudah ada Ka'bah berdiri di sampingnya, tapi ternyata yang diperhatikan adalah video call-nya. Pertanyaan, apakah umrahnya tidak sah? Insya Allah, selama dia berjalan berkeliling Ka'bah, insya Allah sah tawafnya. Tapi kalau sibuk dengan HP-nya, sepertinya menyalahi adab dan etika. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita tekankan dalam beribadah. Bukan hanya hukum yang perlu dilihat, tapi yang tak kalah penting adalah adab dan akhlakul karimah. Bolehkah berumrah dan nanti biayanya diselesaikan ketika kembali? Jawabannya secara hukum boleh, selama benar-benar kita mampu. Tapi sepertinya secara adab itu kurang baik. Mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana usia dan umur kita. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Jam berapa masuk? Curug 5? Ya. Ya. Bila memang sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, saya kira marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, bila memungkinkan, selesai ceramah ini kita tinggal duduk sejenak untuk menanti masuknya waktu syuruk, masuknya waktu terbit matahari. Setelah itu kita laksanakan salat sunnah isyraq.
Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullaha ta'ala, kemudian dia tinggal duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia tutup dengan salat sunnah minimal 2 rakaat, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna seperti pahala haji dan umrah. Saya ulangi, seperti pahala haji dan umrah. Tapi bukan berarti sudah haji dan umrah. Karena kalau dikatakan seperti hujan atau tidak? Seperti hujan, sepertinya di luar hujan. Hujan atau tidak? Tidak, karena sepertinya. Tetapi pastinya bahwa nilai itu didapatkan. Oleh karenanya mudah-mudahan selama tidak ada sesuatu yang mendesak di luar, kita tinggal sejenak untuk berzikir kepada Allah, dan kita tutup dengan salat sunnah 2 rakaat salat isyraq. Kiranya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.